Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita mulai perkuliahan kita hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan lanjutkan materi kita. Pada hari ini kita akan bahas tentang penentuan kegiatan ekonomi ya dari pandangan klasik, kines, dan pendekatan masa kini. Ya, jadi ada 3 pandangan yang akan kita ulas pada hari ini terkait bagaimana penentuan kegiatan ekonomi ya di ini. Nah, tujuannya untuk pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita mampu memahami ya bagaimana penentuan kegiatan ekonomi dari teori pandangan klasik, kines, dan pendekatan masa kini. Jadi kita akan melihat bagaimana penentuan kegiatan ekonomi dari 3 sudut pandang, ya, sudut pandang klasik, kines, dan pendekatan masa kini. Gitu. Yang pertama ini kita mulai dari pandangan ahli ekonomi klasik, ya, yang mana pendapat para ahli ekonomi klasik ini, ya, dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh itu akan selalu tercapai. Nah, ini menurut pandangan para ahli ekonomi klasik. Ya. Jadi dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh itu akan selalu tercapai. Ya, ini pandangan ekonomi klasik. Jadi memang orientasinya adalah ke pandangan pasar ya, ekonomi pasar. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Nah, jadi di ekonomi klasik ini tidak bahwa permintaan itu tidak akan kurang gitu ya. Jadi karena pasti ada gitu ya yang permintaan itu. Nah, maka rumusannya itu mereka berpandangan ya, bila produsen menaikkan produksi ya, atau menciptakan jenis barang yang baru, maka dalam perekonomian akan selalu terdapat permintaan terhadap barang-barang itu gitu ya. Nah, ini yang menjadi pandangan ya para ahli ekonomi klasik ya. Pertama, adanya keyakinan ya, bahwa di dalam perekonomian itu tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Jadi permintaan itu pasti ada gitu ya di pandangan ekonomi klasik ini. Nah, asumsinya ya ini jika produsen menaikkan produksi ya atau menciptakan jenis barang yang baru, nah, maka selalu terdapat permintaan terhadap barang itu. Gitu. Ini pandangan klasik ya. Pokoknya setiap barang yang dibuat itu pasti akan ada permintaan. Gitu. Jadi semakin kita buat barang baru pasti akan ada permintaan. Kalau permintaan itu apa ya? Coba kalau permintaan apa ya? Siapa yang tahu kira-kira apa permintaan? Coba dibuka dulu itunya apa? Mikrofonnya. Kalau permintaan itu apa ya? Ada dalam konsep pemasaran ya, ada yang disebut dengan kebutuhan, nah gitu ya. Ada kebutuhan dalam pemasaran itu ya.
Kemudian dari kebutuhan itu ada yang disebut dengan keinginan, gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan permintaan, gitu. Nah, dari kebutuhan, ya, orang misalkan butuh makan, ya. Orang butuh makan tuh setiap orang, itu disebut kebutuhan, ya. Nah, ketika sudah ada kebutuhan, misalkan butuh makan. Nah, selanjutnya mau makan apa? Nah, itu keinginan, ya. Maka yang dasarnya itu adalah kebutuhan, kemudian dari kebutuhan ada keinginan, ya. Keinginan itu berarti kalau butuh makan, makan yang apa gitu ya. Mau makanan Sunda, makanan Jepang, makanan Cina ya, atau makanan Arab. Nah, itu keinginan, ya. Nah, setelah keinginan itu baru ada yang namanya permintaan, ya. Permintaan itu apa? Kondisi di mana seseorang sudah memiliki keinginan yang juga didorong atau didukung dengan daya beli. Nah, itu permintaan. Jadi permintaan teh kalau konsumen sudah tahu ya punya kebutuhan apa, kemudian juga punya menginginkan yang seperti apa, yang juga sudah memiliki uangnya gitu, memiliki daya beli ya, terhadap barang-barang yang diinginkan tersebut. Nah, itu disebut permintaan ya. Nah, dalam pandangan ekonomi klasik ini yang disebut permintaan ya, jadi permintaan itu pasti tidak akan hilang gitu ya. Selalu akan ada ya. Nah, yang dipengaruhi oleh apa? Oleh para produsen ini. Ya, semakin produsen menaikkan produksi atau membuat barang-barang yang baru, maka permintaan ini pasti akan selalu ada. Nah, kayak gitu ya. Itu pandangan ekonomi klasik ya. Nah, maka dalam perekonomian ya, pada umumnya tidak akan pernah berlaku kekurangan permintaan. Nah, ini yang ada dalam pandangan ekonomi klasik ya. Jadi ekonomi klasik itu berpandangan ini ya, bahwa tidak akan pernah kekurangan permintaan. Nah, dengan kata lain, penawaran yang bertambah akan secara otomatis menciptakan permintaan. Jadi untuk menciptakan permintaan, yaitu caranya dengan apa? Ya ini membuat penawaran, gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan penawaran? Penawaran ini adalah ini ya, menaikkan produksi ya, atau menciptakan produk-produk baru ya, ini penawaran. Nah, jadi untuk menciptakan permintaan, ya ciptakan saja penawaran. Nah, ini dari teori ekonomi klasik ya, pandangan ekonomi klasik seperti ini. Nah, keyakinan para ahli ekonomi klasik ini bahwa penawaran itu akan selalu menciptakan permintaan. Ini yang menjadi keyakinan para ahli ekonomi klasik ya. Nah, ini juga disampaikan oleh Jean Baptiste. Ya, ini salah seorang tokoh ya, atau salah seorang ahli ekonomi klasik ya, yang berkebangsaan Prancis. Ya. Ini mengatakan apa? Bahwa penawaran itu menciptakan sendiri permintaan terhadapnya, atau supply creates its own demand. Ya, jadi menurut Jean Baptiste, nah, itu menyebutkan bahwa penawaran ini menciptakan permintaan. Jadi kalau ingin membuat permintaan, ya ciptakan saja penawaran, gitu ya. Nah, ini mekanisme pasar ini akan membuat penyesuaian-penyesuaian sehingga akhirnya jumlah produksi akan turun di sektor-sektor yang mengalami kelebihan produksi dan akan naik di sektor-sektor di mana permintaan terhadap produksi mereka sangat berlebihan.
Nah, sehingga nanti bagaimana mengatur kondisi pasar kondisi barang di pasar. Nah, tentu otomatis nanti pasar sendiri yang akan mengatur gitu ya pandangan ekonomi klasik ini. Nah, di mana ketika apa eh, jika jumlah produksinya turun, ya, di sektor yang mengalami kelebihan produksi dan akan naik di sektor di mana permintaan terhadap produksi mereka berlebihan. Jadi ini akan otomatis ketika nanti misalkan ya di satu pasar itu sudah ada penawaran, ya misalkan Anda menciptakan penawaran baru, maka otomatis ini akan menciptakan permintaan gitu ya dalam pandangan klasik ini. Nah, ketika permintaan ini banyak, maka sektor produksi pun akan naik gitu ya Pak, ini pandangannya. Nah, begitupun ketika penawarannya semakin banyak, ya, maka nanti permintaannya akan menurun. Dan kalau menurun permintaan, maka proses produksi pun akan turun. Nah, gitu ya. Jadi pandangan klasik ini betul-betul mengacu pada ini ya, mekanisme pasar. Jadi nanti tidak perlu diatur gitu ya. Jumlah produksi jumlah kayak sekarang kan diatur ya. Kemarin baru adanya pelarangan penjualan ini ya minyak ya. Nah, itu kan diatur ya sekarang. Dalam pandangan ekonomi klasik ini yang mengatur kondisi pasar kondisi antara supply and demand itu adalah pasar, mekanisme pasar sendiri gitu ya. Nah, sehingga nanti mekanisme pasar lah yang akan membuat penyesuaian ya. Apakah jumlah produksi ini akan turun ya atau jumlah produksi itu akan naik. Nah, itu dipengaruhi oleh ini ya permintaan gitu. Ini yang terjadi dalam pandangan ekonomi klasik ya. Nah, maka berdasarkan pada pandangan seperti ini, ahli-ahli ekonomi klasik ini berkeyakinan bahwa di dalam suatu perekonomian ini seringkali wujud keadaan di mana jumlah keseluruhan penawaran barang-barang dalam perekonomian pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu diimbangi oleh keseluruhan permintaan terhadap barang-barang tersebut ya yang sama besarnya. Jadi semakin besar penawaran ya permintaan pun sama besar kayak gitu ya. Ini yang terjadi pada keyakinan di era ekonomi klasik ini gitu ya. Oleh karenanya permintaan tidak akan berlaku ya, jadi karena ini dipengaruhi oleh penawaran gitu ya. Jadi seberapa besar penawaran, maka sebesar itulah nanti permintaan yang akan muncul gitu. Itu dalam pandangan ekonomi klasik ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke. Nah, siapa saja tokoh-tokoh yang ada pada masa ekonomi klasik, diantaranya adalah Adam Smith. Ya. Adam Smith ini menyebutkan asas pengaturan kehidupan perekonomian itu didasarkan pada mekanisme pasar. Gitu. Kemudian Jane Bestis ini menyebutkan dalam perekonomian bebas ya, atau liberal, tidak akan terjadi produksi berlebihan yang sifatnya menyeluruh. Begitu juga pengangguran total tidak akan terjadi. Yang mungkin terjadi ialah kelebihan produksi yang sifatnya sektoral dan juga pengangguran yang sifatnya terbatas. Nah, ini sehingga memunculkan pandangan seperti ini ya yang disampaikan oleh para tokoh ekonomi klasik ini. Kalau Adam Smith itu mengarahkan pada ekonomi ini mengacu pada mekanisme pasar ya. Jadi mekanisme pasar lah yang akan mengatur ya bagaimana
supply and demand itu akan tumbuh atau berkembangnya ya. Kemudian yang ketiga ada Thomas Robert Malthus. Nah, ini pemikirannya tentang sewa tanah dan teori tentang penduduk ya, yang Thomas Robert Malthus ini. Kelahiran yang tidak terkontrol itu akan menyebabkan penduduknya bertambah menurut deret ukur, padahal persediaan bahan makanan bertambah secara deret hitung. Ini konsep teori yang disampaikan Thomas Robert. Yang keempat, tokoh ekonomi klasik itu ada Ricardo. Nah, Ricardo ini mengembangkan teori tentang 4 kelompok permasalahan. Ya. Yang pertama adalah teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan sebagai teori upah, teori sewa tanah, gitu ya, teori bunga dan laba. Yang keduanya, Ricardo juga mengembangkan teori tentang nilai dan harga. Nah, yang ketiganya, Ricardo ini mengembangkan teori tentang perdagangan internasional dan teori tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi. Nah, ini teori yang disampaikan oleh Ricardo ya sebagai tokoh atau para ahli di ekonomi klasik. Ya, setidaknya ada 4 orang ini ya, Adam Smith, Jean Baptiste, Thomas Robert Malthus, juga Ricardo. Nah, selanjutnya ada pandangan yang kedua. Nah, selain ekonomi klasik. Nah, itu adalah pandangan yang disampaikan oleh Keynes ya. Bahwa Keynes ini memiliki kritik ya terhadap ekonomi klasik ini. Nah, sehingga ini menjadi sudut pandang yang kedua. Setelah tadi sudut pandang ekonomi klasik, yang kedua ini adalah sudut pandang Keynes ya. Keynes ini tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori klasik, yaitu pertama penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Gitu ya. Nah, sementara Keynesnya berpendapat apa? Penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi. Dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Inilah salah satu di antara yang dikritik ya oleh Keynes. Nah, dia mengkritik tentang penggunaan tenaga kerja penuh yang selalu tercipta dalam perekonomian. Jadi belum tentu gitu ya kalau menurut Keynes itu. Ya, pandangan beliau bahwa tenaga kerja penuh ini jarang terjadi ya. Hal ini disebabkan karena kekurangan permintaan agregat ya yang wujud dalam ekonomi. Nah, perbedaan pendapat yang sangat bertentangan di antara Keynes dengan ahli ekonomi klasik ini bersumber dari perbedaan pendapat dalam 2 persoalan. Yang pertama adalah faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi, dan suku bunga dalam perekonomian. Gitu. Yang kedua, sifat perkaitan di antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Nah, inilah sumber perbedaannya ya. Kenapa Keynes memiliki pandangan yang berbeda terhadap ekonomi klasik khususnya terkait dengan tenaga kerja penuh ini. Ya, ada 2 faktor yang menjadi sumber perbedaannya ya, yaitu ini. Karena faktor-faktor produksi itu dipengaruhi oleh tingkat tabungan, tingkat investasi, ya, suku bunga gitu. Juga sifat perkaitan antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Nah, sebenarnya ini yang mempengaruhi tenaga kerja penuh tadi ya menurut Keynes gitu. Nah, yang pertama terkait dengan bagaimana pandangan yang berbeda terkait penentuan tabungan.
Nah, pandangan klasik itu menyebutkan jumlah tabungan ditentukan oleh suku bunga. Oleh karena perekonomian selalu mencapai penggunaan tenaga kerja penuh, jumlah tabungan yang diwujudkan adalah jumlah tabungan ketika perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Ya, jadi ini pandangan pada ekonomi klasik, ya, bahwa pada pandangan ekonomi klasik ini tabungan ini dipengaruhi oleh suku bunga, gitu ya. Semakin besar tabungan, semakin besar suku bunga, maka jumlah tabungan pun akan besar, ya, karena pandangan ekonomi klasik adalah ini tenaga kerja penuh. Jadi setiap orang itu punya penghasilan, gitu ya. Nah, sehingga setiap orang itu bisa menabung. Nah, itu pandangan klasik ini. Sehingga tabungan itu akan dipengaruhi oleh suku bunga. Kalau suku bunganya tinggi, maka tabungan pun akan tinggi. Orang-orang akan berbondong ya untuk melakukan tabungan. Nah, sementara Keynes memiliki pandangan terhadap sifat tabungan masyarakat. Ya. Pertama, apabila tingkat pendapatan nasional rendah, maka tabungan masyarakat pun akan negatif. Nah, yang kedua, jika semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin banyak tabungan masyarakat. Nah, ini pandangan ya dari Keynes, sehingga ini memiliki perbedaan ya terhadap pandangan ekonomi klasik ini. Ya, karena menurut Keynes bukan oleh suku bunga peningkatan jumlah tabungan itu, tapi dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Nah, jadi kalau pendapatan nasionalnya naik, bagus ya, positif, maka tabungan masyarakat pun akan naik gitu. Artinya pendapatan per kapita orang-orang masyarakatnya naik, maka tabungan masyarakat pun akan naik. Atau sebaliknya, jika pendapatan nasionalnya rendah, maka tabungannya pun akan rendah. Nah, itu yang menjadi pandangan Keynes ya. Jadi berbeda ini pandangannya. Nah, sehingga semakin tinggi pendapatan, maka semakin banyak masyarakat yang menabung begitu. Ya, ini pandangan yang disampaikan Keynes ya terhadap perbedaan pandangan tadi ya, tabungan tadi. Nah, terkait investasi, tadi juga kan ada perbedaan ya, pandangan terhadap investasi. Nah, pada pandangan klasik menyebutkan bahwa tingkat investasi itu sepenuhnya ditentukan oleh suku bunga, dan perubahan-perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan tabungan yang tercipta pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Gitu. Nah, sehingga investasi ini ditentukan oleh ini suku bunga, ya, termasuk dengan perubahannya, ya, suku bunga dengan perubahannya. Nah, kemudian maka dari sana akan menciptakan tenaga kerja penuh. Ya. Nah, sehingga dari mana bisa ini muncul? Karena adanya investasi yang dilakukan oleh pengusaha. Gitu ya. Ini dalam pandangan klasik. Nah, sementara Keynes itu menyebutkan bahwa jumlah investasi yang dilakukan para pengusaha tidak sepenuhnya ditentukan oleh suku bunga. Nah, ini ya yang membedakan lagi nih pandangan ahli ekonomi klasik dengan Keynes ya. Keynes ini tidak sependapat ya, karena pendapat Keynes mah investasi ini dilakukan tidak ditentukan oleh suku bunga. Ya, Keynes tetap mengakui bahwa suku bunga memang punya peranan ya yang cukup menentukan dalam pertimbangan investasi. Tapi di samping faktor itu terdapat beberapa faktor penting lainnya seperti keadaan ekonomi ya. Kemudian ramalan perkembangan. Nah, kalau ramalan berarti kan berbicara masa depan ya. Ramalan di sini tentu beda ya dengan ramalan dukun ya. Tapi di sini adalah ramalan yang bersifat ilmiah ya, atau disebut dengan forecasting. Sudah belajar budgeting belum?
penganggaran. Nah, nanti kalau di mata kuliah penganggaran itu akan ini nih diajarkan tentang ramalan ya. Artinya forecasting. Itu menghitung kira-kira masa depan itu seperti apa, dihitung dari perjalanan kinerja masa lalu ya. Misalkan 3 tahun ke belakang seperti apa kondisinya, maka itu bisa menghitung untuk kondisi yang akan datang. Nah, ini ramalan yang di sini dimaksud di sini itu ya, bukan ramalannya dukun. Nah, kalau ramalan dukun mah berarti nanti ini apa, nggak bisa sholat ya, dan akan diterima sholatnya. Nah, tapi yang dimaksud dengan ramalan di sini adalah ramalan ilmiah ya, atau forecasting untuk masa depan terkait dengan kondisi ekonomi. Juga apalagi yang mempengaruhi investasi adalah luasnya perkembangan teknologi yang berlaku. Nah, inilah pandangan Kines ya yang berbeda dengan pandangan ekonomi klasik terkait dengan investasi. Ya, bahwa menurut Kines investasi itu tidak dipengaruhi oleh suku bunga saja. Ya, memang berpengaruh tapi ya tidak terlalu signifikan lah gitu ya. Yang sangat berpengaruh selain suku bunga apa? Ada ini keadaan ekonomi ya. Kalau keadaan ekonominya tidak bagus, ya orang-orang juga males gitu ya untuk berinvestasi misalkan di Indonesia misalkan. Tapi kalau keadaan ekonomi di Indonesia bagus, pasti semua orang juga akan tertarik ya untuk melakukan investasi di Indonesia. Juga ramalan perkembangan ya kira-kira Indonesia 5, 10 tahun, 25 tahun ke depan bagaimana kira-kira pertumbuhan masyarakatnya, pertumbuhan ekonominya, kondisi politiknya ya. Pokoknya semua lingkungan ya dibahas, dianalisa dan dibuatlah forecast untuk masa depan. Nah, ini juga mempengaruhi investasi ya menurut Kines. Juga luasnya perkembangan teknologi. Nah, bagaimana nih perkembangan teknologinya sekarang? Ya, semakin teknologi berkembang baik, itu juga menjadikan minat investasi terbuka gitu ya. Nah, apabila tingkat kegiatan ekonomi pada masa kini menggalakkan dan di masa depan diramalkan akan tumbuh dengan cepat, maka meskipun, nah ini menurut Kines ya, suku bunga tinggi, para pengusaha akan melakukan investasi gitu. Jadi menurut Kines tidak hanya suku bunga ya yang mempengaruhi. Bahkan menurut Kines ini kalau memang forecast ke depannya baik, meskipun suku bunganya tinggi, maka investasi tetap dilakukan. Itu. Ya karena ada dihitung ya, apalagi sekarang nih. Kalau sekarang kan investasi itu udah bisa dihitung ya 5 tahun ke depan. Jadi ada net present value kan sekarang itu ya, ada di manajemen keuangan. Bagaimana nilai uang sekarang itu bisa dihitung, bisa dilihat nilai 5 tahun atau 25 tahun ke depan. Nah, sekarang apalagi sudah bisa melakukan itu, ya. Jadi meskipun suku bunganya tinggi, tapi nanti ketika setelah dihitung ternyata di periode yang akan datang ternyata nilai uangnya menjadi lebih tinggi, ya tidak ada salahnya untuk melakukan investasi. Ya, ini pandangan Kines. Nah, begitupun kalau suku bunganya rendah ya, investasinya tidak akan dilakukan. Ya, barang-barang modal yang terdapat dalam perekonomian digunakan pada tingkat yang jauh lebih rendah dari kemampuan maksimal. Ya, jadi kalaupun suku bunganya rendah, tapi kalau lingkungan yang tadinya tidak mendukung untuk investasi, belum tentu ya investasinya akan naik. Nah, seperti itu. Ini pandangan Kines terkait dengan investasi. Ya, yang tentu berbeda ya dengan pandangan klasik. Nah, terkait dengan perbedaan pandangan terhadap penentuan suku bunga. Nah, perbedaan suku bunga, ya, penentuan suku bunga, pada pandangan klasik disebutkan bahwa suku bunga itu menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Ya, ini dua hal yang tadi dijelaskan di depan ya.
terkait suku bunga dan investasi. Setiap perubahan dalam suku bunga, kok nggak hilang ya ini warnanya? Nah, setiap perubahan dalam suku bunga ya, akan menyebabkan perubahan dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana investasi perusahaan. Gitu. Jadi ini pandangan klasik ya. Jadi suku bunga itu berpengaruh terhadap tabungan dan investasi, gitu ya. Nah, perubahan tersebut ini berlangsung sampai jumlah tabungan dan jumlah permintaan dana investasi tercapai. Nah, jadi sejauh mana perubahannya tergantung ya ketika jumlah permintaannya sudah tercapai gitu. Dan poinnya adalah di sini ya, bahwa suku bunga inilah yang mempengaruhi antara tabungan dan investasi. Nah, pandangan Keynes itu menyebutkan bahwa suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang gitu. Jadi bukan sebaliknya ya. Jadi ini pandangan yang terbalik ya antara Keynes dengan pandangan klasik. Bank sentral dan sistem perbankan adalah institusi yang akan menentukan besarnya penawaran uang pada suatu waktu tertentu. Jadi inilah yang akan menentukan ya seperti apa penetapan suku bunga ya, karena menurut Keynes penetapan suku bunga ini dipengaruhi oleh ini permintaan dan penawaran. Sedangkan permintaan uang ini ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk memegang uang. Nah, jadi permintaannya sendiri ditentukan oleh masyarakat gitu. Nah, keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang akan menentukan suku bunga gitu. Jadi yang menentukan suku bunga itu adalah ini permintaan dan penawaran uang gitu. Semakin banyak permintaan uang ya maka semakin tinggi suku bunga gitu. Ya, kalau permintaannya rendah maka suku bunganya pun rendah gitu. Nah, ini ya pandangan terbalik ya dari Keynes terhadap ekonomi klasik gitu. Nah, juga terkait perbedaan tingkat upah. Ini kok udah ada ini ya. Nah, perbedaan tingkat upah nih. Pada pandangan klasik, itu ada keyakinan bahwa perekonomian akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh didasarkan pada keyakinan bahwa apabila terjadi pengangguran, maka mekanisme pasar akan menciptakan penyesuaian-penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja, sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Nah, ini dalam pandangan klasik. Ya, jadi kalau terjadi pengangguran, maka pasar itu akan otomatis menciptakan lapangan kerja, gitu ya. Bila dalam perekonomian terhadap pengangguran, para penganggur ini akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah dari yang berlaku di pasar. Ini pandangan klasik. Jadi kalau ada yang menganggur, dia itu siap dibayar berapapun, gitulah. Nah, sehingga dengan begini, perusahaan-perusahaan itu lebih mudah untuk menarik, gitu ya, menarik tenaga kerja karena adanya turunnya nilai upah, gitu ya, yang dipengaruhi oleh pengangguran, gitu. Ini pandangan klasik. Nah, berbeda dengan pandangan Keynes. Nah, menurut Keynes, tingkat upah ini tidak mudah mengalami penurunan, jadi belum tentu gitu ya. Belum tentu
apa meskipun pengangguran meningkat, upah juga jadi turun. Nah, itu belum tentu. Nah, ya menurut Keynes ini, pengangguran bisa menjadi lebih sukar untuk dihapuskan. Dalam perekonomian modern terdapat persatuan pekerja ya atau serikat pekerja ya yang selalu mempertahankan dan memperjuangkan nasib para pekerja ya. Kemarin juga kan baru ada demo ya di Gasibu terkait dengan serikat pekerja. Nah, ini yang pandangan dari Keynes ya. Serikat pekerja ini melakukan apa? Dia menjaga para pekerja agar diberi upah yang wajar. Ya, persatuan pekerja ini akan selalu menentang setiap usaha untuk menurunkan tingkat upah yang dibayarkan kepada para pekerja. Kekuasaan ini menyebabkan tingkat upah tidak mudah untuk turun. Nah, inilah pandangan Keynes terhadap upah. Ya, jadi upah ini tidak mudah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, ya, tidak sebagaimana yang disampaikan dalam pandangan klasik, bahwa dalam pandangan klasik mah bila pengangguran ada, ya, maka pengangguran ini siap dibayar pada upah yang rendah. Nah, jadi upah itu dipengaruhi oleh tingkat pengangguran, ya, menurut pandangan ekonomi klasik. Nah, ini yang berbeda dengan pandangan Keynes, ya, bahwa pada pandangan Keynes upah itu ditentukan tidak oleh pengangguran tadi, dan bahkan upah itu tidak mudah mengalami penurunan. Kenapa? Karena di ekonomi modern sekarang perusahaan-perusahaan atau para buruh juga itu sudah memiliki serikat-serikat pekerja gitu ya. Jadi ada persatuan-persatuan pekerja yang mana mereka juga aktif ya untuk menentang setiap usaha untuk menurunkan upah gitu. Nah, ini yang menjadi pandangan berbeda ya dari Keynes terhadap ekonomi klasik. Sampai sini jelas, bisa dipahami? Jelas, Pak. Oke ya, kita lanjut. Nah, jadi setelah sebelumnya lahir pandangan ekonomi klasik, kemudian melahirkan pandangan Keynes tadi, ya, sehingga muncul kritik-kritik dari Keynes terhadap pandangan ekonomi klasik. Nah, pada akhirnya itu memunculkan lagi pandangan-pandangan baru, gitu ya, dari dari ekonomi klasik, kemudian dilakukan kritisi oleh Keynes, maka muncullah pandangan-pandangan baru ya dalam kegiatan ekonomi ini. Nah, sehingga ada 4 pemikiran nih untuk analisis makroekonomi sesudah masa golongan Keynesian. Yaitu ada golongan monetaris, ya. Kemudian ada golongan ekspektasi rasional, kemudian ada ekonomi segi penawaran atau supply side economic, kemudian juga ada golongan Keynesian baru. Nah, ini lahir pandangan-pandangan yang ketiga ya. Jadi tadi setelah pandangan klasik, ya, kemudian ada pandangan Keynes, kemudian memunculkan pandangan yang baru ya. Nah, di mana pandangan ekonomi makro pada masa setelah Keynes tadi ini ya, ada 4. Yang pertama ini golongan monetaris. Ini menyatakan bahwa sistem pasar bebas cukup efisien dalam mengatur kegiatan ekonomi pada kesempatan kerja penuh, gitu ya.
Nah, menunjukkan peranan penawaran uang dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Perubahan-perubahan penawaran uang sangat penting artinya dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi dan tingkat harga. Nah, ini menurut Pujiati ya, ada tokoh-tokoh monetaris adalah diantaranya ini Friedrich von Hayek dan Milton Friedman. Kedua tokoh ini menyebutkan pentingnya laju pertumbuhan uang terhadap aktivitas-aktivitas ekonomi. Ya, Friedman sangat anti dengan pemerintah yang terlalu besar dalam perekonomian. Nah, jadi ini memang menghasilkan ekonomi liberal ya, di mana ekonomi klasik ini melahirkan pandangan tadi ya, ada pandangan Keynesian, dan dari aktivitas sampai Keynesian ini juga ini pandangannya itu memang masih berorientasi pada pasar. Nah, dan sekarang di Indonesia juga kan di sana ya menerapkan ekonomi pasar ya, itu mengacu ke pandangan-pandangan ekonomi makro ini. Nah, Friedman yakin ya, sistem pasar bebas cukup efisien dalam mengatur kegiatan ekonomi dan mampu menyebabkan perekonomian selalu beroperasi pada kesempatan kerja penuh. Oleh karena itu, Friedman tidak menyokong campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini menjadi bagian kritikan terhadap Keynes ya, gitu. Friedman juga menunjukkan peranan penawaran uang dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Perubahan-perubahan penawaran uang sangat penting artinya dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi dan tingkat harga. Nah, Friedman mengkritik pandangan Keynes yang sangat menekankan kepada peran pengeluaran agregat dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Nah, tadi kan memang kalau kita lihat ya, sudut pandang Keynes itu lebih pada sudut pandang ekonomi makro secara agregat kan ya. Nah, maka tadi ketika perubahan tabungan, suku investasi, ya itu tidak dipengaruhi oleh suku bunga saja, tapi bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi secara umum kan gitu ya. Itu pandangan-pandangan Keynes. Maka peran pemerintah menjadi penting kan menurut Keynes itu untuk mengelola pandangan ekonomi makro itu gitu. Nah, hanya pandangan Keynes itu dikritik ya oleh Friedman gitu, yang mana pemerintah itu tidak perlu berlebihan ya dalam mengatur kegiatan ekonomi ya. Ini pandangan Friedman. Jadi Friedman sangat mengacu pada mekanisme pasar murni ya. Jadi biarkan saja pasar yang mengatur. Nah, itu yang dalam pandangan Friedman ini. Mengenai bentuk kebijakan pemerintah apabila diperlukan, Friedman lebih menyukai kebijakan pemerintah yang berbentuk kebijakan moneter. Ya. Kebijakan fiskal yang ditentukan golongan Keynesian tidak terlalu besar efeknya dalam pengaruh kegiatan perekonomian. Gitu. Nah, ini yang menjadi sudut pandang kenapa Friedman berpandangan bahwa pemerintah itu tidak perlu terlalu dalam gitu ya, turut serta dalam pengolahan ekonomi, karena menurut Friedman ini kebijakannya itu tidak terlalu berpengaruh besar efeknya gitu untuk mempengaruhi ekonomi ini. Menurut Friedman ini yang pengaruh besar itu ya tadi mekanisme pasar. Nah, sehingga Friedman ini mengkritik ya terkait pandangan Keynes termasuk kebijakan-kebijakan fiskal. Ya, tentu kebijakan ini kan dilakukan oleh pemerintah ya. Nah, ini yang menjadi pandangan yang berbeda ya, atau yang dikritik oleh Friedman. Nah, juga ada golongan ekspektasi rasional. Ya. Atau ini yang disebut dengan pandangan klasik baru. Nah, pandangannya itu didasarkan pada
permisalan ini. Yang pertama, teori ini menganggap bahwa semua pelaku kegiatan ekonomi bertindak secara rasional, ya, mengetahui seluk-beluk kegiatan ekonomi, dan mempunyai informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa dalam perekonomian. Ya, ini asumsi ya yang dimiliki oleh golongan ekspektasi rasional atau yang disebut dengan klasik baru nih. Nah, jadi dalam pandangannya bahwa orang yang melakukan kegiatan ekonomi itu dia pasti rasional gitu ya. Rasional ini didukung oleh apa? Oleh ini informasi yang lengkap. Ya, informasi data ya tentang kondisi. Nah, itu pasti orang yang melaksanakan ekonomi itu diasumsikan memiliki ini ya pengetahuan terhadap kondisi lingkungan, data dan fakta ya serta informasi ya, dalam kegiatan perekonomian. Nah, akibatnya anggapan ini mengembangkan analisisnya berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori mikroekonomi yang juga bertitik tolak dari anggapan bahwa pembeli, produsen, dan pemilik faktor produksi bertindak secara rasional dalam menjalankan kegiatannya. Gitu. Jadi golongan ekspektasi rasional ini berpandangan ini maka lebih dekat dengan pandangan pada ekonomi mikronya gitu. Karena pasti si pembeli akan menghitung gitu ya. Produsen pun pasti akan berhitung. Ya, termasuk para investor misalkan ya. Mereka pun pasti akan berhitung lah begitu ininya tuh ya. Nah, semua jenis pasar itu beroperasi secara efisien dan dapat dengan cepat membuat penyesuaian-penyesuaian ke atas perubahan yang berlaku. Karena pandangan yang rasional ini, pandangan yang rasional tadi, maka ini otomatis akan selalu responsif lah gitu ya terhadap kondisi gitu ya. Kalau ada perubahan dalam kondisi perekonomian, ya karena dengan pola rasional ini, maka dia akan cepat dan akan selalu melakukan penyesuaian-penyesuaian. Akibatnya, perekonomian selalu beroperasi pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan kebijakan diskresioner pemerintah, ya, atau kebijakan fiskal dan moneter. Tidak akan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Gitu ya. Nah, ini pandangan baru ya, bahwa menurut kelompok ekspektasi rasional ini, setiap orang atau setiap pelaku ekonomi itu akan bertindak secara rasional, gitu ya. Sehingga ketika dia sebagai konsumen maupun produsen ataupun juga sebagai investor, maka dia akan melakukan analisis ya, akan melakukan penghitungan-penghitungan dan maka dia pun akan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, ini kelompok golongan ekspektasi rasional, ya, atau juga disebut dengan kelompok klasik baru. Nah, selanjutnya adalah terkait kelompok ini, ya, pandangan ekonomi segi penawaran. Kebijakan ekonomi segi penawaran ini bertujuan untuk mempertinggi efisiensi ya, dari kegiatan perusahaan sehingga kegiatan ekonomi dapat ditingkatkan, pendapatan nasional real dan kesempatan kerjanya bertambah dan tingkat harga dapat distabilkan. Gitu. Ya, ini tujuan dari kebijakan ekonomi segi penawaran. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk efisiensi kegiatan, ya. Kemudian juga untuk meningkatkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Gitu. Nah, untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan ekonomi segi penawaran berusaha mewujudkan keadaan sebagai berikut. Yang pertama, para pekerja
akan bekerja lebih agar giat ya dan lebih efisien. Nah, ini yang didorong ya dengan membuat kebijakan ini ya, maka diharapkan bisa terwujud para pekerja yang lebih giat ya, juga yang lebih efisien. Nah, efisiensi kegiatan usaha dapat ditingkatkan dan biaya produksi dikurangi gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan peranan pihak swasta dan mendorong lebih banyak persaingan. Nah, inilah yang didorong ya pada ini kebijakan ekonomi segi penawaran. Jadi bagaimana supaya pekerjanya bisa bekerja lebih giat dan efisien. Ya, kemudian bagaimana efisiensi ditingkatkan, kemudian biaya produksi dikurangi. Yang ketiga membuat persaingan. Ya, jadi diswastanisasi gitu ya. Diswastakan gitu ya perusahaan-perusahaan itu. Nah, tujuan ini dilakukan melalui cara-cara apa? Yang pertama, mengurangi pengeluaran pemerintah, menurunkan tingkat pajak yang dapat dipungut, terutama pajak dari golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi. Gitu. Kemudian penswastaan perusahaan-perusahaan pemerintah yang tidak penting peranannya kepada masyarakat. Kemudian mendorong persaingan yang lebih sempurna di pasaran barang dan pasaran faktor. Inilah yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tadi ini ya, supaya bagaimana pekerja itu efektif, efisien, kemudian juga efisiennya meningkat, biayanya lebih kecil, kemudian juga bagaimana meningkatkan persaingan ya atau swastanisasi. Maka ini langkah-langkahnya. Pengeluaran pemerintah dikurangi gitu ya. Tingkat pajaknya juga dikurangi gitu sehingga geliat usahanya lebih tinggi ya. Laba bersih pun menjadi lebih tinggi. Kemudian juga perusahaan-perusahaan pemerintah yang tidak terlalu signifikan terhadap masyarakat perannya itu diswastanisasi ya supaya terjadi persaingan yang sempurna gitu ya. Nah, persaingan juga didorong tuh untuk meningkat. Maka disinilah nanti yang akan mendorong terciptanya 3 hal ini. Gitu. Ini pandangan dari ini ya, kebijakan ekonomi segi penawaran. Nah, terakhir adalah golongan Keynesian baru ya. Nah, golongan Keynesian baru ini adalah segolongan ahli ya, ahli ekonomi yang masih belum dapat menerima pandangan-pandangan yang mengkritik pemikiran Keynesian dan masih tetap yakin akan kesesuaian pandangan Keynesian yang utama. Itu. Jadi ini golongan yang tidak setuju pada golongan yang mengkritik Keynesian gitu ya. Jadi muncul lagi gitu yang kelompok yang memiliki pandangan bahwa konsep-konsep Keynesian itu adalah pandangan yang memiliki kesesuaian. Nah, diantaranya apa yang menjadi pandangannya? Yang pertama ini bahwa pasar tenaga kerja itu bukanlah pasaran persaingan sempurna. Ya. Apabila berlaku pengangguran yang serius dalam perekonomian, tingkat upah tidak akan dengan mudah mengalami penurunan untuk menyeimbangkan permintaan buruh dengan penawaran. Ya, beda kalau kan semakin banyak barang di pasar, maka harganya kan semakin murah. Nah, kalau tenaga kerja mah belum tentu gitu. Jadi kalau banyaknya pengangguran itu belum tentu harga tenaga kerja itu jadi lebih murah. Nah, ini kan pandangan Keynes ya. Jadi tetap ini menjadi pandangan pada golongan Keynesian baru tadi. Dengan demikian, mekanisme pasar di pasaran tenaga kerja tidak sempurna ya dan tidak dapat menjamin tercapainya kesempatan kerja penuh gitu.
Jadi mekanisme pasar ini belum tentu bisa mengatur ya atau mengontrol atau membentuk kondisi pada ini pasar tenaga kerja ya. Nah, pasar tenaga kerja ini tentu terkait upah ya, skill dan upah. Gitu. Nah, berdasarkan keyakinan mengenai ketidaksempurnaan pasar barang dan pasar faktor, mereka tetap berkeyakinan kebijakan pemerintah masih cukup diperlukan untuk menstabilkan kegiatan ekonomi dan mengusahakan agar perekonomian tetap mencapai kesempatan kerja penuh. Jadi pada golongan yang ketiga tadi itu kan mengkritisi Keynes ya yang ingin sistem perekonomian itu berjalan dengan mekanisme pasar penuh gitu ya. Jadi dan pemerintah tidak perlu terlalu banyak campur tangan. Nah, tapi pada golongan Keynesian baru ini berpandangan bahwa pemerintah itu perlu ya. Karena apa? Karena diantaranya ini terkait tenaga kerja itu adalah merupakan faktor-faktor perekonomian yang tidak bisa seutuhnya diatur oleh ekonomi pasar tadi, ya mekanisme pasar tadi. Ya, contohnya tadi ya belum tentu pengangguran banyak, harga upah pegawai itu jadi murah gitu. Nah, disinilah perlu peran pemerintah gitu ya. Jadi masih memerlukan peran pemerintah ya golongan Keynesian baru ini. Baik, aduh udah 2:30 lagi ya. Ini udah mau masuk yang kelas 2A berarti ini. Nah, saya kira ini dulu ya materi kita hari ini. Bahwa hari ini kita sudah mengkaji ya bagaimana penentuan kegiatan ekonomi ini dalam sudut pandang ekonomi klasik ya, ahli ekonomi klasik yang dikritik oleh Keynes dan juga pendekatan pada masa kini, artinya masa setelah Keynes gitu ya. Tadi bisa kita lihat bagaimana pandangan-pandangan ekonomi klasik yang kemudian ada kritik terhadap ekonomi klasik oleh Keynes, yang kemudian ada pandangan-pandangan baru. Dari pandangan Keynes ini juga menimbulkan lagi pandangan-pandangan baru ya. Tadi yang ada yang menciptakan lagi golongan Keynesian yang baru gitu ya. Dari pandangan kelompok yang tadi gitu. Nah, saya kira demikian ya pertemuan kita untuk kuliah sore hari ini. Bisa dipahami ini materinya? Bisa, Pak. Bisa ya. Mudah-mudahan jelas. Dan untuk UTS kita lakukan berarti minggu depan ya. Kalau materi-materi sudah diterima belum? Materi-materi yang sebelumnya. Sudah pada download belum materinya? Belum ya? Bapak, Ya. Kalau untuk UTS berarti baru sekarang pertemuan 4 ya, Pak? Kalau kelas ini tuh udah berapa pertemuan? Sekarang 4 pertemuan, Pak. Oh, baru 4 pertemuan ya? Iya. Oh iya, ada ini teh yang jadwalnya belum jelas teh ya dulu teh ya, masih banyak perubahan jadwal ya kemarin teh. Ya, Kalau tapi gitu, kenapa? Tapi katanya udah dibenerin di Sikadunya, udah ada gitu. Ya. Ya. Ya sudah masuk. Makanya kalau sekarang mah jadi bisa ya, bisa di absen. Dan bisa input nilai jadinya. Itu sudah ada. Berarti belum UTS satu ya minggu depan ya. Nanti kita ini ya masih beberapa materi dulu aja berarti ya. Ya Pak, jadi minggu depan masih kuliah biasa ya Pak? Ya. Ya, Ya, baik Pak. masih kuliah biasa.
Sebentar Ratu ya, saya fotokan dulu ini ya. Ini tuh kan ada grupnya ya di WA ya. Iya, ada Pak. Oke. Saya kopikan dulu ya. Baik, saya kira kita cukupkan sekian ya, karena ini harus masuk lagi juga ya ke kelas selanjutnya. Untuk itu kita tutup pertemuan kita dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Oke, sama-sama.